Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jazallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqal adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahiriyah batiniyah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan, yang bisa menyimak istiqomah Ustaz doain, senantiasa diberikan kemurahan rezeki, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dilapangkan segala apa, dimudahkan dengan pelunasan amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Perlu kita ketahui betapa pentingnya apa yang dinamakan sedekah. Sering sekali kita bahas babakan sedekah. Insal rizqa mis sedekati, hendaknya kita mencari rezeki dengan cara kita bersedekah. Ketika kita bersedekah sebanyak-banyak apa yang kita punya, dengan ikhlas ridha, karena apa? Karena semata-mata atas amanah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sedekah kita akan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat. Di dalam surat Al-Baqarah ini disebutkan ayat 26:1, masalul ladzina, perumpamaan, yungfiku amwalahum fi, sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya, sabilillah, di jalan Allah, jadi sesuai dengan amanah-amanah yang ada. Jadi sedekah benar-benar disalurkan dengan sesuai kriteria-kriteria, ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan bagaimana ketika kita mau bersedekah. Baik ketentuan, kriteria ataupun step yang melaksanakan sedekah, yang menerima sedekah, siapa yang berhak menerima sedekah, ini semua sudah diatur di dalam jenjang aturan-aturan Islam. Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah, kamasalil, adalah serupa habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbatin. Jadi dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Satu butir menumbuhkan 7 butir. Setiap pada butirnya ini ada 100 biji. Artinya 1 tumbuh 7 per bijinya. Ini mengandung 100 daripada biji. Jadi sebutir benih ini mengandung 7 butir.
per butirnya ini mengandung daripada 100 biji. Jadi jumlah totalnya adalah 700. Maka Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi mereka siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Begitu pentingnya ini sedekah. Begitu pentingnya sedekah, karena dengan sedekah bisa menghapus segala apa yang terjadi pada diri kita, bisa menyelamatkan apa yang akan terjadi pada diri kita. Sampai dalam suatu hadis Bukhari Muslim disebutkan, attaqun nar, jagalah diri kalian dari api neraka, walau meskipun hanya bisika tamratin, meskipun hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. Dari cuma separuh kurma. Artinya apa? Saking pentingnya ini amalan sedekah, sampai kita disuruh menjaga diri kita dari sentuhan api neraka, meskipun kita hanya mengeluarkan separuh kurma, sedekah separuh kurma. Amalan-amalan yang mudah, amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang kecil, sedekah-sedekah yang kecil. Misalkan kita bisa sedekah tiap hari, ada rutinitas sedekah tiap pagi, yaitu sedekah subuh. Berapa nilainya? Terserah kita, keikhlasan kita. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dengan ridho kita, sampai Allah meridhoi dengan segala suatu hal ini, agar kita kembali ke jalan Allah dengan berbanyak sedekah dan sedekah. Sedekah subuh ini berapa nilainya? Bisa istiqomah. Ini nanti yang akan bisa membawa kita, bisa menyelamatkan kita dari apa? Dari kobaran, dari jilatan, dari kilatan api neraka, siksa neraka. Bisa dibayangin ketika kita kena panasnya api di dunia aja kayak gitu. Ini akan dilipatkan 69 kali panasnya api di dunia. Bagaimana melelehnya kita, bagaimana hancurnya kita, bagaimana hancur pikoknya mereka penduduk neraka, tidak bisa dibayangkan. Bagaimana ceritanya, nggak bisa didengarkan. Bagaimana tangisannya, tidak bisa diungkapkan. Dan semua ini sia-sia. Apa yang mereka lakukan meskipun menyebut asma Allah, ini sia-sia karena amalannya sudah putus. Ketika kita masih hidup di dunia, kita bisa mohon pada Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha anhar. Memasukkan kita ke dalam golongan hamba Allah, yaitu ahli surga. Mengampuni dosa-dosa kita dengan kesalahan-kesalahan kita yang langsung diampuni oleh Allah dengan taubat nasuhah. Ini penting sekali buat kita mengerti, kita masih bisa mohon pada Allah selama kita masih hidup di dunia. Maka bulan Ramadan nanti yang insya Allah beberapa hari lagi, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang untuk bisa menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kegembiraan kita, dengan sedekah-sedekah yang kita punya, dengan apapun yang kita lakukan, amaliyah sedekah yang kita punya, senyum juga sedekah, mencarikan nafkah anak dan istri keluarga juga sebagian sedekah. Banyak sekali sedekah-sedekah yang bisa kita jalankan. Lebih-lebih di bulan Ramadan nanti. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Benar-benar siapa yang mencintai bulan Ramadan dan bisa melakukan puasa bulan Ramadan, bisa melaksanakan sholat sunat di bulan Ramadan, apalagi sholat wajibnya, Masya Allah, bisa benar-benar tawadu, istiqomah, sujud, sholat tahajud di tengah malam, wa minal laili fatahat bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda.
Maka mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang sangat dan amat sangat beruntung. Di bulan Ramadan nanti banyak sekali kriteria, step-step pengampunan luar biasa. Setiap hari, setiap langkah, setiap ucapan kita, setiap kita menahan lapar tanpa adanya nafsu yang berbau duniawi, fata morgananya, ini merupakan suatu pahala tersendiri. Menahan lapar sampai di dalam hadis disebutkan tidurnya orang puasa ini adalah ibadah. Saking pentingnya ibadah puasa bulan Ramadan. Bersyukurlah nanti kita yang bisa menjalankan puasa bulan Ramadan tanpa ada sakitnya, tanpa ada apapun, bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga ibadah kita, bisa menjaga daripada akhlak kita. 3 yang harus kita jaga di bulan Ramadan. Jaga kesehatan, jaga ibadah kita, jaga akhlak kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kemudian Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat seorang laki-laki dari umatku ketakutan melihat jilatan api neraka. Jadi takut dengan ketakutan jilatan api neraka ini. Kemudian ia mengusir jilatan itu. Bagaimana dia mengusir jilatan itu? Yang hampir mengenai wajahnya. Jadi jilatan api neraka, ketahuilah bahwa nanti api neraka itu menyambar-nyambar bagaikan kita ini, ibarat kita ini pertalite, ibarat kita itu bensin. Bisa dibayangkan andai kata kita ini disiram bensin, kemudian ada api, bagaimana akan menyambar kita. Itulah nanti seperti itu. Kemudian dari wajahnya ini, dia tolak jilatan api neraka itu hampir mengenai wajahnya, dia tolak dengan tangan. Kemudian datanglah amalan sedekah laki-laki ini tersebut, yaitu amalan apa? Amalan itu ternyata bisa menghalangi dan melindungi wajah serta kepala daripada laki-laki itu. Amalannya apa? Sedekah. Jadi bisa dibayangkan, api neraka yang begitu panasnya, ambil menjilat-jilat atau menyambar kepala kita, muka kita, kita tolak dengan tangan. Dengan tangan ini, karena apa? Karena tangan yang kita gunakan ini dulu kita gunakan untuk bersedekah. Bagaimana sedekahnya? Ikhlas, ridho. Meskipun separuh kurma, tapi ikhlas lebih baik daripada antum sedekah beribu-ribu kilogram kurma tapi tidak ikhlas. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Sesuatu yang harus kita ingat di dalam sedekah ini sangat berat sekali apabila kita untuk bisa ikhlas. Ini yang kita pelajari, ini yang harus kita usir. Yang harus kita usir iblis-iblis yang mengajak kita untuk niatnya ghibah, untuk niatnya fitnah, untuk niatnya mengadu domba di dalam ketika kita bersedekah. Diaslupin ini asumsi-asumsi yang berbau negatif. Pikiran-pikiran yang berbau negatif agar sedekah kita benar-benar tidak ridho di hati kita. Ini yang iblis berusaha untuk mengklaim manusia bagaimana nanti di bulan Ramadan. Agar manusia ini sedekahnya selalu terbawa dengan kenangan ghibah, kenangan pamer, kenangan ria. Kenangan yang berbau agar apa? Harus dicatat. Mereka-mereka yang ikhlas di dalam bersedekah hanya ingin dikenang dengan nama hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Ikhlas, ridha. Coba kita pikirkan. Sedekah yang wajib, sedekah ini adalah sedekah yang diprioritaskan. Pertama adalah orang tua kita, kemudian saudara-saudara kita, kemudian baru yang lain.
Ketika kita bersedekah, ini yang terrealisasi. Kejadian yang sering terjadi seperti ini. Ketika kita bersedekah kepada saudara kita, misalkan 100.000, kadang-kadang saudara kita nggak berterima kasih, enggak. Malah minta lagi. Masa sama adiknya, masa sama pamannya cuma 100.000. Sering ini terjadi. Sehingga hati kita gerundel. Akhirnya timbul ketidakikhlasan, ketidakridhaan di dalam sedekah. Akhirnya pahala sedekahnya sia-sia. Karena apa? Karena godaan iblis seperti ini. Digodalah si paman ini atau si adik ipar atau ini untuk minta lagi sehingga kita gerundel. Bagaimana tingkat ikhlasan kita? Kita bisa gunakan sendiri, kita bisa rasakan sendiri nilai ikhlasnya. Jadi ujiannya berat ketika kita sedekah pada saudara kita daripada kita sedekah pada orang lain. Ketika kita sedekah pada orang lain, di jalan kita kasih 10.000 aja, nggak usah banyak-banyak, 10.000. Doainnya, Masya Allah, semoga di jalan selamat, semoga diberikan umur panjang, semoga ini, Masya Allah. Doanya sudah banyak sekali. Rasa terima kasih, rasa nikmat menerimanya luar biasa. Ternyata dengan survei seperti ini, ternyata ujian yang paling berat adalah ketika kita sedekah, mengeluarkan sedekah kepada saudara kita, kepada apa yang masih ada hubungan dengan saudara kita, hubungan famili. Ini berat sekali. Karena hampir mayoritas yang kita kasih tidak mengucapkan, tidak bisa mensyukuri nikmat sedekah yang kita berikan, justru kadang-kadang minta tambah dan tambah. Diberi berapapun kurang. Ini sering terjadi. Maka dari itu, tumbuhkan rasa ikhlas kita. Rasa benar-benar kita benar-benar ridho di dalam kita mengeluarkan sedekah. Di dalam sabda Rasulullah SAW juga dijelaskan, as-sadaqatu 'alal miskina, sedekah orang-orang miskin ini hanyalah sedekah wa 'ala di korbatis tatani. Sedangkan sedekah kepada kerabat akan mendapatkan 2 ganjaran. Korobatis natani. 2 ganjaran ini, ganjaran ini apa saja? Yaitu sedekah wa sila. 2 ganjaran ini adalah ganjaran sedekah dan ganjaran silaturahim. Ini kalau kita sedekah. Ternyata dengan sedekah ini kita akan diberikan apa namakan 2 pahala. Pahala sedekah iya, pahala silaturahim iya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengedarkan apapun bentuknya sedekah yang kita lakukan, baik di luar maupun di dalam, dari dalam hubungan keluarga maupun di luar hubungan keluarga, tekadkan niat yang bagus. Niatnya apa? Aku mengeluarkan sedekah ini karena Allah dan benar-benar ikhlas ridho. Harus ditekankan dengan niat seperti ini. Kalau tidak, maka iblis bercengkrama dengan diri kita sebelum sedekah sudah mengklaim duluan. Suatu contoh di jalan, ketika kita mau bersedekah, dilihat mereka ibu-ibu yang bawa anak. Sebelum kita mengeluarkan sedekah, hati kita sudah mencaci maki mereka dulu. Ah, itu anak bukan anak, dia punya gerombolan, dia ini rumahnya kaya-kaya, dia, dan berbagai banyak macam Makanya ketika kita bersedekah, lakukan sedekah itu dengan ikhlas, tanpa pandang peduli siapa si A, siapa si B, cepat kita kasih. Kita kasih ridho ikhlas siapapun itu mereka, kita buang. Contoh dengan nilai ikhlasnya apa? Ketika kita sakit perut, kemudian kita buang air besar, sudah selesai, lega diri kita. Ini contoh. Andai kata kita bisa bersedekah seperti ini, sedekah kita seperti ini, ikhlas setelah kita berikan, maka ini akan bisa menyucikan harta yang kita punya, harta yang secara haram di mata Allah yang tidak kita ketahui akan disucikan di sini. Dan akan menjaga kita dengan jilatan api neraka.
Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Makanya benar, instal rizqa misodakoti. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersodakoh, berbanyak sodakoh, sodakoh dan sodakoh. Maka dari itu mulai sekarang, apalagi menjelang bulan Ramadan, lakukan sodakoh. Senyum juga bagian daripada sodakoh. Sodakoh tidak harus mengeluarkan uang. Ketika kita beramal, bagian sodakoh. Kita senyum sama orang, sodakoh. Apalagi di bulan Ramadan, apapun bentuknya yang kita punya, apapun bentuknya aib yang kita punya, kalau bisa aib orang lain kita tutupi semuanya. Jangan malah digembor-gemborkan di bulan Ramadan. Man satarul muslimin wa satrullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah satrullah fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aib orang itu dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang nanti bisa menyambut datangnya bulan Ramadan dan sampai selesai. Usyikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.